Kini ku tahu pajak dari kita untuk kita, agar kita sejahtera. Kini ku tahu mengapa dirimu selalu taat, baktikan pajakmu demi negara. Kamu idolaku, aku ingin sepertimu, membangun masa agar sejahtera. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang Selamat datang bagi Bapak Ibu peserta kelas Bahasa Edukasi Korteks kita pada hari ini. Selamat bergabung. Ya, monggo duduk dengan nyaman. Yang belum ada kopi sama teh bisa sambil disiapkan makanan dan minumannya dan cemilannya ya. Karena kopi tanpa cemilan itu bagaikan kopi tanpa makanan. Sambil menunggu yang lain, acara edukasi Korteks pada kesempatan kali ini akan saya mulai. Untuk informasi Bapak Ibu nanti bisa mengisi daftar hadir di kolom chat, nanti akan dibagikan teman saya di situ link untuk daftar hadirnya, beserta nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Kali ini tidak akan kita tulis di dalam live chat, tapi akan kita buatkan link tersendiri. Nanti akan kita kumpul menjadi suatu rangkuman FAQ dan mana nanti akan kita siap dan kita kumpulkan untuk teman-teman kita mengenai kegiatan edukasi Korteks kita pada kali ini. Oke, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang bagi para Bapak Ibu yang sudah join ya di kelas virtual pada kegiatan hari ini, dengan tema edukasi Korteks kepada wajib pajak ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama saya di dalam kelas virtual ini. Semoga dengan adanya kelas ini kita semakin menambah informasi, walaupun memang ya kalau kumpul-kumpul seperti ini tidak ketemu langsung kok rasanya gimana. Semoga itu sedikit mengobati kerinduan Bapak Ibu pada DJP, terutama khususnya KPP Pratama Wates pada kesempatan kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke apa sih Korteks itu, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Brian, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Wates ya. Jadi Bapak Ibu yang sering datang ke kantor di bagian konsultasi bisa kadang-kadang sering ketemu, oh ini kok tahu ketemu. Nah, itu ya karena memang tugas saya di situ untuk melayani Bapak Ibu mengatasi masalah tanpa solusi. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke materi kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, di hari ini edukasi Korteks ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk link presensi nanti akan di-chat oleh admin, linknya nanti akan disampaikan di situ. Terus kemudian jika nanti dalam proses kegiatan edukasi dalam kelas virtual pada kali ini Bapak Ibu membutuhkan jawaban atau ada yang ingin disampaikan, kita menyediakan link bit.ly tanya Korteks Wates ya, nanti Bapak Ibu bisa isi di situ.
Dan di situ nanti mencantumkan nomor HP, Bapak Ibu nanti bisa kami hubungi atau kita kalau memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut nanti akan kita share untuk WA konsultasinya ya. Karena memang pertanyaan-pertanyaan Cortex ini memang akan kita kompilasi, kita teruskan ke kantor pusat untuk nanti akan dibuatkan semacam FAQ, yang mana FAQ-nya itu nanti juga ada di dalam aplikasi Cortex yang nanti Bapak Ibu akan gunakan nanti di tahun depan atau di tahun 2025 ya. Saya akan membagikan tautan screen terkait dengan kegiatan edukasi kita pada hari ini. Ya, sudah terlihat di tampilan Bapak Ibu terkait dengan Cortex System. Saya akan share lagi. Ya. Sudah nampak di situ gede ya, Cortex System. Ini merupakan semangat dari tim manajemen perubahan reformasi perpajakan. Ada beberapa pilar, salah satunya adalah pilar aplikasi. Jadi memang di sini ada pembaruan Cortex System dan itu tidak hanya berlangsung di Wates saja, tetapi untuk seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan sistem baru yang bernama Cortex Aplikasi Baru. Apa sih Cortex itu? Ya, jadi Bapak Ibu, jadi Cortex merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Ya, tentunya Bapak Ibu peserta di sini adalah wajib pajak dan juga mungkin barangkali ada yang calon wajib pajak. Jadi sistem ini nanti dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Kemudian Cortex ini akan mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Seperti yang sudah diketahui ada beberapa layanan seperti DJP online itu untuk pelaporan dan pembuatan kode billing, terus kemudian ada Innova itu nanti kalau Bapak Ibu di sini peserta dari kelas virtual ini bertindak selaku PKP, pengusaha kena pajak, terus kemudian ada exchange of information dan juga lainnya. Jadi ada beberapa aplikasi tersebut, kemudian disatukan layanan ke dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak nantinya di dalam aplikasi Cortex ini. Terus kemudian untuk Cortex ini memiliki dua tampilan, yaitu tampilan untuk petugas pajak untuk kami di Direktorat Jenderal Pajak dan juga bagi wajib pajak atau Bapak Ibu peserta kelas pajak pada hari ini ya. Jadi nanti tampilannya akan sama, apa yang dibuka Bapak Ibu itu nanti yang akan tampil pada aplikasi kita. Terus kemudian untuk wajib pajak tersedia portal wajib pajak yang memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan akses layanan digital. Jadi sekarang kan opo-opo online gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi dengan adanya portal ini nantinya diharapkan semakin memudahkan Bapak Ibu yang biasanya harus pergi-pergi datang ke kantor, ini akan dicoba dimudahkan dengan sarana online. Terus kemudian terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, artinya ya kebutuhan Bapak Ibu apa nanti akan dicoba dicukupi di dalam aplikasi Cortex ini. Oke, lanjut berikutnya di situ ada melalui akun wajib pajak ini nanti pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak seperti mulai dari proses pendaftaran, terus kemudian setelah proses pendaftaran ada menu pembayaran, menu pelaporan dan berbagai pengajuan permohonan dapat dilakukan secara digital. Artinya Bapak Ibu yaitu tadi bisa di mana saja borderless ya, tidak terkotak-kotakan. Oh saya Mas baru di Papua atau saya baru di Aceh. Sementara kalau mau ini saya harus ngurus ke Wates gitu kan. Mana ini pesawat mahal lagi kan tiketnya, terus kemudian termonitor dan juga terintegrasi. Artinya permohonan Bapak Ibu sudah sampai mana nanti Bapak Ibu bisa melacak sendiri. Jadi tidak perlu konfirmasi, Mas permohonan saya sudah sampai mana, sudah selesai belum. Nah itu nanti setiap proses tahapan-tahapan itu akan termonitor. Bapak Ibu bisa monitor sendiri. Kemudian saat ini Cortex tersedia dalam bentuk prototype ya Bapak Ibu ya, karena ini memang ini belum launching dan rencananya ini akan launching di tahun 2025. Doakan saja semoga cepat tercapai launching. Tapi saat ini sudah ada purwarupanya atau prototipe. Jadi Bapak Ibu peserta kelas virtual pada hari ini jika ingin
mencoba-coba apa itu berkenalan sedikit dengan Cortex, Bapak Ibu bisa mencoba prototipenya yang nanti akan saya ajari nih caranya tutorialnya seperti apa. Terus kemudian Cortex ini nanti jadi di aplikasi ini dipersiapkan tersedia dalam dua bahasa ya Bapak Ibu, baru dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Jawa ya kan ada bahasa Kromo, bahasa Ngoko dan sebagainya, itu baru diproses di kantor pusat. Semoga cepatnya nanti akan tersedia juga di dalam bahasa Jawa ya. Terus untuk berikutnya, Cortex berupaya mengedepankan keamanan dan kenyamanan penggunaan akun wajib pajak sehingga hanya wajib pajak atau pengurus yang berhak yang dapat mengakses akun masing-masing ya. Jadi memang beberapa hari terakhir memang banyak dijumpai ya maraknya penipuan yang mengatasnamakan pajak. Nah, di sini DJP berupaya untuk menjaga keamanan Bapak Ibu. Jadi untuk akun-akun Cortex nanti akan diberikan hak akses masing-masing. Artinya satu dan lain satu orang itu tidak harus tahu ya. Artinya saya sebagai direktur juga menyuruh anak buah saya untuk mengerjakan proses administrasi itu nanti saya akan berikan hak akses, bukan saya berikan passwordnya seperti itu. Jadi tidak ada nanti penggunaan satu akun secara bersama-sama ya. Yang berimplikasi tidak dimungkinkan lagi sharing password. Jadi kalau ada satu login, terus kemudian passwordnya 123456 nanti di-share ya, semua orang jadi tahu, akhirnya apa, data pribadi Bapak Ibu bisa lari ke mana-mana, dan itu nanti akan berakibat eh, keamanannya terganggu dan menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk ketentuannya seperti itu nggih Bapak Ibu, WPOP, terus kemudian nanti juga bisa ada wajib pajak, nanti ada yang namanya PIC. Saya lanjutkan saja. Persiapannya, jadi Bapak Ibu yang bisa dipersiapkan mengakses Cortex pada saat mulai operasinya nanti di 2025. Yang pertama adalah melakukan pemadanan NIK NPP atau memperoleh NPP dalam format 16 digit. Artinya Bapak Ibu NPWP format lama 15 digit, sekarang adanya format baru dengan 16 digit. Kalau untuk orang pribadi, digitnya berubah menjadi NIK ya. Jadi apa yang ada di KTP, nah itu nanti yang akan menjadi NPWP Bapak Ibu. Terus kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai perusahaan, badan, CV, PT perorangan, firma dan lain sebagainya, 16 digit tidak mempunyai NIK ya karena Bapak Ibu badannya kan tidak terdaftar di dalam kependudukan ya. Jadi nanti 16 digitnya itu ditambahi angka 0 di depan 15 digit format yang ada sekarang. Artinya jika sekarang formatnya 1, 2, 3, 4, 5, nah itu seperti itu, 9, 9, 9. Nanti di depan angka 1, Bapak Ibu tinggal mencantumkan angka 0 ya. Jadi ketika nanti input 16 digit Mas, biar nggak kurang 1, itu tadi ditambahi angka 0 di depan 15 digit yang ada sekarang. Maaf, sudah. Saya ulangi lagi share screen-nya. Dan nampak. Maaf, ada kendala kecil. Terus kemudian persiapan mengakses Cortex yang kedua, Bapak Ibu siapkan identitas utama, nomor HP, alamat email. Ya kemarin sempat di DJP online ada step-step tambahan untuk bisa login. Bapak Ibu udah bingung loh. Email yang saya gunakan ternyata berbeda daripada saat saya pendaftar pertama. Nah, itu mulai sekarang Bapak Ibu harus aware ya. Dipastikan untuk nomor ponsel serta alamat email adalah sesuai dengan keadaan yang terbaru. Pun begitu juga ada perubahan-perubahan penanggung jawab PIC, terus kemudian si PIC tadi nomornya ganti karena mencoba move on dari mantannya gitu kan. Nah, itu juga diupdate. Kenapa? Jadi ketika nanti Cortex ini sudah running, sudah berjalan, Bapak Ibu sudah siap. Jadi sudah tidak perlu lagi, Mas, ternyata passwordnya salah, saya nggak bisa masuk email yang lama, gitu kan. Nah, sebelum ini jalan, Bapak Ibu sudah persiapkan itu. Jadi nanti ketika sudah berjalan di Januari 2025 nanti,
sudah siap untuk melakukan login dengan Cortex. Kemudian Cortex itu apa sih? Jadi untuk penjelasan umumnya, di laman loginnya nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu nggih. Jadi yang sudah familiar dengan DJP online saya rasa sudah tidak ada kendala dengan aplikasi terbaru Cortex ini. Jadi nanti ada ID pengguna. Bapak Ibu bisa masukkan NIK, NPWP atau NITKU ya. Jadi nanti untuk NPWP cabang diganti dengan NITKU. Terus kemudian passwordnya, nah ini password nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu. Terus kemudian pemilihan bahasa, monggo yang nyaman dengan bahasa Indonesia boleh memilih bahasa Indonesia, atau yang terbiasa dengan bahasa Inggris ya, karena ketika bahasa Inggris di Indonesia kan agak aneh gitu kan, bisa juga memilih bahasa Inggris. Terus kemudian nanti tinggal memasukkan nomor captcha. Nah, di situ ada beberapa menu, yaitu lupa kata sandi, terus kemudian login, terus kemudian pengguna baru daftar di sini sama permintaan akses digital. Apa saja perbedaannya Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu sudah mengetahui ID pengguna, ya otomatis tahu lah nih NPWP-nya, terus kemudian kata sandinya, Bapak Ibu tinggal masukkan captcha, kemudian login. Itu nggih. Terus kemudian jika Bapak Ibu login pertama kali, ini bagi wajib pajak yang terdaftar dan sudah memiliki akses DJP online. Jadi ketika Bapak Ibu di sini sudah terdaftar wajib pajak dan sudah mempunyai akun DJP online, maka yang dilakukan adalah melakukan klik reset password atau lupa kata sandi. Jadi nanti akan ada link yang masuk ke email Bapak Ibu untuk ada password baru dengan untuk masuk Cortex. Terus kemudian untuk menu daftar di sini ini digunakan oleh wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Barangkali di sini ada peserta kelas virtual yang belum memiliki NPWP ya. Kalau ingin mendaftar NPWP dulu menggunakan aplikasi irek.pajak.go.id, sekarang bisa langsung dengan Cortex melalui menu daftar di sini. Atau juga istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami dan belum masuk ke Family Tax Unit, itu untuk dapat aksesnya juga bisa melalui menu daftar di sini. Kemudian menu yang terakhir yaitu permintaan akses digital. Nah, ini adalah ketika Bapak Ibu peserta di sini sudah punya NPWP, tetapi kemarin Mas karena saya gaptek orangnya tidak punya akun DJP online gitu kan, makanya nanti untuk mengakses Cortex ya, jadi nanti melakukan permintaan akses digital terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti terverify sehingga nanti bisa mengakses Cortex. Atau juga bisa digunakan oleh istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung suami dan telah masuk Family Tax Unit. Kalau tadi yang daftar di sini yang belum terdaftar nih, kalau ini yang sekarang belum. Atau juga WNA yang memiliki kepentingan perpajakan di Indonesia. Jadi seperti itu tampilan awalnya. Terus kemudian terkait dengan lupa kata sandi, maka nanti akan masuk ke reset passwordnya seperti itu. Permohonan ubah kata sandi, nanti masuknya situ tujuan konfirmasi, surat elektronik itu email ya Bapak Ibu ya, atau nomor gawai itu nomor telepon. Nah kan bahasa Indonesia jadi aneh, makanya nanti agak sedikit di belajar KBBI juga ya Bapak Ibu ya, karena ini nanti mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus kemudian tinggal masukkan captcha, kalau memang itu sudah sesuai maka nanti link reset password akan dikirim ke email atau melalui nomor handphone. Amannya sih nomor alamat email ya Bapak Ibu, karena nomor handphone kayaknya membutuhkan pulsa. Nah, nanti akan masuk linknya, reset password, masuk ke email dari Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan kata sandi baru. Kata sandi barunya ada persyaratannya ya, 8 karakter, 1 besar kecil seperti biasa lah. Bapak Ibu monggo, kalau saran saya pakai password andalan saja. Atau kalau memang orangnya mudah mengingat sesuatu, boleh dengan versi lain, tapi ingat aplikasi pajak ini kan kepakainya cuma sebulan sekali ya. Nah, karena jarang-jarang resiko lupanya sangat tinggi. Monggo saya sarankan untuk dijadikan sama dengan yang ada sekarang. Nah, di dalam aplikasi Cortex tadi yang sudah saya sampaikan ada yang namanya impersonate. Artinya apa?
Artinya orang pribadi masuk ke dalam akun dari perusahaan, akun dari badan atau CV. Tentunya untuk masuk ke impersonate, si orang pribadi tersebut satu dia harus menjadi PIC. Jadi ketika mendaftar pertama kali ditunjuk sebagai direktur, maka akan menjadi PIC. Terus kemudian jika ini adalah pengurus baru, maka perlu didaftarkan untuk menjadi pihak lain seperti itu. Nah, karena ini nanti pelaporan juga dilakukan di aplikasi Cortex, terus juga laporan SPT, ada perubahan permohonan dan lain sebagainya, maka diperlukan yang namanya digital certificate untuk menggantikan tanda tangan basah dari Bapak Ibu, ya kan? Kalau menggunakan aplikasi digital, masuk tanda tangan di layar seperti itu kan nggak mungkin ya. Jadi di sini ada yang namanya digital certificate untuk menggantikan tanda tangan. Siapa saja yang berhak menjadikan itu, yaitu adalah PIC atau kalau misalnya pribadi ya orang pribadinya gitu. Jadi langkah pertama yang dilakukan untuk bisa tanda tangan, maka nanti yang pertama kali Bapak Ibu lakukan ketika berhasil masuk ke aplikasi Cortex, maka yang pertama kali dilakukan adalah permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Kenapa? Karena ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Ini nanti adalah ganti dari tanda tangan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan seperti tadi bit.ly tanya Cortex Watas. Ditulis di situ nggak Bapak Ibu nggih? Saya lanjutkan permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nanti tampilannya seperti itu, Bapak Ibu tinggal memilih manajemen kasus, identitasnya disesuaikan, yang penting sudah sesuai, terus kemudian detail kontaknya dipastikan lagi tidak ada yang salah, maka nanti Bapak Ibu tinggal memilih ini rincian sertifikatnya. Kalau saya sih cenderung prefer ke kode otorisasi DCP. Jadi ada beberapa penyelenggara tanda tangan virtual. Di sini saya menyarankan kode otorisasi DCP aja karena kalau BRIN, BSSN dan lain sebagainya takutnya nanti langganan dan harus membayar gitu kan. Terus kemudian untuk verifikasi identitas nanti mengambil foto atau take foto atau upload dari file foto yang sudah ada. Nah, ini nanti akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil atau imigrasi ya Bapak Ibu ya. Yang foto KTP-nya masih polosan belum brewokan ya. Jadi nanti cukur brewok dulu gitu. Terus kemudian kalau sudah berhasil dilakukan kirim. Setelah berhasil, maka sertifikat digital berhasil dibuat, maka akan ada bukti tanda terima permohonan dan juga surat penerbitan sertifikat digital. Untuk menu-menunya sendiri, jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil, nanti ada beberapa menu di atas itu. Tampilan awalnya, tampilan depannya seperti itu, ada portal saya, e-faktur, e-bupos, SPT, pembayaran, dan lain sebagainya. Bahkan di situ ada soal sering ditanya. Nah, itu nanti FAQ yang Bapak Ibu nanti akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan biasanya sih terkait dengan teknis ya, karena kalau misalnya secara garis besar kan ya cuma itu aja gitu kan, tapi ketika sudah menginjak ke teknis nanti Mas kok gini, saya pengen update ini, saya pengen ganti ini, nah itu sudah teknis biasanya nanti masuk ke soal sering ditanya. Di portal saya itu nanti akan ada ikhtisar, informasi, alamat, ya seperti biasalah, informasi umum Bapak Ibu, sampai dengan alamat, detail kontrak, terus kemudian jenis perpajakan. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu menggunakan kuasa, itu nanti juga muncul di situ nama kuasanya siapa ya. Kuasanya dipastikan memang adalah kuasa yang memang terdaftar ya Bapak Ibu ya, bukan konsultan gelap ya. Terus kemudian itu bahkan juga ketika nanti Bapak Ibu di sini bertindak sebagai orang pribadi nanti bisa dilihat juga wajib pajak yang diwakili. Seperti itu ikhtisar. Nah, kalau di situ status pengusaha kena pajaknya dicentang, berarti di sini Bapak Ibu bertindak juga sebagai BKP, otomatis kewajiban PPN, membuat faktur, laporan masa PPN itu nanti ada kewajibannya. Ya, jadi kalau melihat, Mas saya PKP atau bukan, nanti tinggal dilihat di ikhtisar profil wajib pajak, nanti di situ ada centang hijau. Kalau di sini centang hijau bukan verified ya, kalau misalnya WA, bukan penipu, tapi di sini adalah PKP.
Detail bank juga nanti akan muncul di situ, KLU-nya apa, terus kemudian tempat kegiatan usaha, kalau subunit, kalau misalnya di sini Bapak Ibu mempunyai cabang di tempat lain, kalau sekarang kan sudah tidak ada NBP cabang lagi, adanya adalah tempat kegiatan usaha, NITU namanya tadi. Nah, yang baru lagi di Cortex ini adanya deposit pajak, yaitu adalah pembuatan kode billing deposit pajak. Jadi semacam virtual account kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai akun marketplace. Nah, ini semacam dompet digitalnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masukkan uang berapa dulu, jadi nanti ketika akan melakukan pembayaran pajak, maka akan mengurangi saldo deposit yang sudah di top up tadi ya. Merupakan fitur baru, ini dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban timbul. Konsep deposit menurut definisi pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Ya. Karakteristiknya, penggunaannya dalam pelunasan pajak dapat mencegah dari sanksi keterlambatan bayar. Kenapa? Karena depositnya di Januari, sementara untuk membayar pajak masa Oktober. Jadi ketika Oktober nanti baru dikerjaan di November, ya tidak terlambat. Kenapa? Karena bayarnya pada saat Januari depositnya. Terus kemudian untuk pembayarannya nanti melalui mekanisme pemindah bukuan, yang mana pemindah bukuan yang dilakukan nanti tercatat pada taxpayer ledger, jadi nanti ada saldonya uang keluar masuk. Terus kemudian opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi. Kalau di marketplace lain, kita deposit berapa, bisa dibayar separuh-separuh. Nah, kalau deposit pajak ini tidak bisa nih Bapak Ibu nggih. Jadi nilai saldo deposit harus lebih besar atau sama dengan pajak yang akan dibayar. Tidak bisa kurang dari. Jadi kalau biasanya bayar pakai depositnya separuh, yang separuh pakai cash. Kalau di pajak nggak bisa nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nilai saldo deposit harus lebih besar dari pajak yang akan dibayarkan. Nah, nanti untuk pembuatannya di layanan Mandiri Kode Billing, kemudian dibuat di situ, lanjut, nanti kode setorannya kode baru 411618 100. Dan deposit ini dapat Bapak Ibu gunakan lintas tahun ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika top up di tahun 2024 ternyata selama 5 tahun nggak bayar pajak, nanti akan saya gunakan di 5 tahun yang akan datang, tidak masalah ya, tetapi tidak mendapatkan imbalan bunga. Mas, gimana iman dong gitu. Ya monggo, ini bukan sesuatu keharusan, tetapi ada pilihan seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh memilih, boleh tidak. Nanti keuntungannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus juga nanti kalau misalnya Mas lagi BU nih, depositnya bisa tak tarik kembali nggak? Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi saldo deposit yang sudah masuk bisa ditarik kembali. Nah, itu tadi sekilas tentang Cortex. Monggo Bapak Ibu nanti yang ingin membuka Cortex-nya, pengen lihat-lihat ngintip-ngintip dalamnya apa, Bapak Ibu bisa mencoba dulu akun simulator. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebelum ini launching, itu ada purwarupa atau simulatornya. Bapak Ibu pertama kali bisa meminta akses simulator masuk melalui laman DJP online Bapak Ibu. Bagi yang belum punya DJP online, berarti membuat DJP online dulu. Yang belum punya DJP online, membuat DJP online menggunakan Evin. Evin dengan cara datang langsung ke kantor ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu direktur, ya nanti datang ke kantor untuk minta Evin. Nah, pada tampilan awal DJP online, di kanan atas itu ada daftar simulator Cortex yang gede itu. Nah, Bapak Ibu bisa klik di situ. Kemudian akan tertampil di situ identitas NPWP, nama, kemudian emailnya. Terus kemudian kode keamanan. Bapak Ibu isi email yang mana nanti akan masuk link untuk mendaftarnya ke emailnya Bapak Ibu. Atau kalau misalnya badan atau di sini selaku perwakilan instansi pemerintah, nanti bisa memasukkan email PIC dan email badan. Jadi dipisah ya dua, ada email PIC yang email pribadi dan juga email badan. Terus kemudian dilakukan simpan. Nah, terus kemudian nanti ketika registrasi berhasil, maka tampilannya akan seperti ini, sudah centang hijau, jadi sudah tidak perlu mendaftar lagi, tinggal membuka di email yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi. Di situ akan ada username dan password serta alamat untuk mengakses simulatornya. Di situ ada portal wp simulasi.pajak.go.id. Nah, nanti di aplikasi simulator tampilannya sama,
ya. Tapi memang karena ini purwarupa, Bapak Ibu tidak usah takut ketika nanti mengakses di sini, belajar cara membuat billing dan lain sebagainya. Data-data yang akan diinput di simulator ini tidak akan terbawa ke dalam aplikasi Cortex nanti yang real, yang nyata, yang akan berjalan di tahun 2025 ya. Jadi kalau untuk sekedar-sekedar kepo nih, oh cara bikin faktur dulu di sini, dulu pakai aplikasi e-faktur, sekarang di mana ya? Nah, itu nanti bisa di situ. Oh, di menu e-tax invoice, terus caranya bagaimana? Nah, monggo nanti bisa melalui aplikasi simulator ini atau Bapak Ibu pengen lihat-lihat nih overview-nya Bapak Ibu seperti apa, apakah data saya sudah benar atau belum. Jadi nanti ketika Cortex jalan sudah tahu nih mana kira-kira yang bakal diupdate pertama kali gitu kan. Nah, itu bisa juga di situ. Ya tampilannya masih purwarupa, jadi jangan takut Bapak Ibu ketika nanti mencoba-coba input data dan lain sebagainya itu tidak akan terbawa di aplikasi Cortex yang sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kegiatan edukasi korteksnya. Yang penting saya eh, ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa nanti ada namanya simulator ya Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di situ. Kalau cuma lewat teori ya agak-agak kurang masuk ya, tapi ketika nanti menggunakan simulator baru tahu oh seperti ini toh seperti ini toh. Jadi ketika nanti sudah real jalan di tahun 2025 Bapak Ibu sudah siap menggunakannya. Atau kalau misalnya ada kendala ya karena masalah teknis tadi bukan karena masalah sesuatu yang secara garis besar proses alurnya seperti itu. Ya, demikian dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi link presensi yang nanti akan dibagikan teman saya di kolom chat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan bisa dimasukkan di bit.ly/tanya Cortex Waters. Demikian dari saya, kurang lebihnya mengingatkan sudah akhir tahun, awal tahun depan jangan lupa lapor SPT dan juga mengingatkan hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pajak. Demikian saya Brian, banyak kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas-kelas pajak edukasi berikutnya.